Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama saya pada materi berikutnya, yaitu KD 3.9, memahami memori semikonduktor. Tujuan pembelajaran, siswa dapat meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap kerjasama dan teliti. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami memori semikonduktor yang meliputi RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, dan EAPROM. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu siswa diharapkan dapat menerapkan sistem bilangan pada memori semikonduktor, baik itu address dan juga data. Pendahuluan, memori adalah bagian dalam komputer yang berfungsi untuk mengingat atau menyimpan data. Kapasitas memori sangat bergantung dari bahan dasar pembuatnya. Pada saat ini, teknologi semikonduktor masih menjadi andalan dalam membuat rangkaian logika memori karena kemampuannya dalam memfungsikan diri sebagai konduktor atau isolator sesuai dengan keadaan yang diberlakukan padanya. Pada jenis memori ini, banyak diantaranya yaitu seperti memori RAM dan berbagai tipe ROM. Mari kita bahas pada materi bab ini. Pengertian bahan semikonduktor dalam kelistrikan adalah sebuah bahan yang memiliki karakteristik konduktivitas listrik antara sifat isolator atau penghambat listrik dan konduktor atau penghantar listrik, atau lebih dikenal sebagai bahan penghantar listrik sebagian. Dalam hal ini, memori semikonduktor kadang bisa bertindak sebagai konduktor, kadang juga bisa bertindak sebagai isolator. Memori semikonduktor adalah komponen memori dalam komputer yang sirkuit pengingat informasi di dalamnya terbuat dari bahan-bahan semikonduktor. Bisa menghantarkan listrik dan kadang juga bisa menghambat listrik. Itulah yang dinamakan semikonduktor. Pada jenis memori ini, ada beberapa jenis memori semikonduktor. Yang pertama yaitu flash memory atau flash ROM. Kemudian ada read-only memory atau ROM. Kemudian yang ketiga adalah random access memory atau RAM. Kesamaan karakteristik memori. Yang pertama, setiap aliran listrik atau nilai digital dalam memori mempresentasikan nilai biner 0 dan 1 menggunakan stable state atau semi-stable. Semua memori memiliki kemampuan read dan write data minimal sekali proses dalam lifetime-nya. Kesamaan karakteristik memori yang ketiga, memiliki kemampuan akses data, baik berdasarkan data maupun alamat data dalam sel memori. Jenis-jenis memori dibedakan berdasarkan tipenya. Menurut fungsinya, dibedakan menjadi memori baca tulis atau read and write memory, dan memori hanya dibaca atau read only memory. Jadi saya ulang, menurut fungsinya memori itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu memori yang read and write atau bisa baca tulis. Kemudian yang kedua adalah memori yang sifatnya hanya bisa dibaca atau read only memory. Kemudian yang kedua, menurut cara aksesnya yaitu memori yang diakses secara acak
dan memori yang diakses secara seri. Jadi kalau yang kedua, ditinjau dari cara aksesnya, maka memori dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu memori yang bisa diakses secara acak, dan yang kedua adalah memori yang diakses secara seri. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis memori dibedakan menurut jenis sel memori. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu statis RAM dan dinamis RAM. Kemudian yang keempat yaitu menurut teknologinya. Menurut teknologinya, memori dibedakan menjadi dua, yaitu memori bipolar dan memori MOS atau MOS memory. Oke, perhatikan memori semikonduktor dalam diagram berikut ini. Memori semikonduktor itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, memori secara serial atau register, di mana memori register ini adalah memori yang paling dekat dengan CPU atau prosesor di dalam hierarki dari memori. Kemudian yang kedua adalah memori RAM. Memori RAM ini adalah memori yang digunakan sebagai memori utama pada komputer atau disebut dengan main memory. Pada memori RAM itu memiliki kemampuan baca dan tulis atau read and write. Memori RAM ditinjau berdasarkan jenis sel, itu ada dua memori. Yang pertama adalah statis RAM, dalam hal ini adalah SRAM. Kemudian yang kedua adalah memori RAM dinamis atau dinamis RAM atau DRAM. Kemudian kelompok yang ketiga, memori semikonduktor yang ketiga yaitu memori yang hanya bisa dibaca atau ROM atau read only memory, di mana memori ROM ini itu dibagi menjadi dua kelompok lagi. Yang pertama yaitu PROM, dapat diprogram. Kemudian yang kedua adalah EEPROM, dapat dihapus dan diprogram. Kemudian dari EEPROM ini itu dipecah lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah EEPROM atau erasable from. Ini data hanya bisa dihapus dengan sinar ultraviolet atau UV. Jadi pada jenis memori EEPROM itu bisa dihapus, tapi hanya bisa menggunakan cara penyinaran yang menggunakan sinar UV. Biasanya akan disorotkan pada posisi lubang pada memori tersebut. Kemudian EEPROM yang kedua itu adalah electrical erasable PROM. Ini hanya bisa dihapus secara elektris. Jadi memori ini tidak bisa dihapus secara software. Namun ada alat khusus di mana alat ini bisa untuk menghapus seluruh isi program yang sudah ada di dalamnya secara elektris. Kemudian ada juga memori EEPROM. EEPROM ini adalah atau kepanjangan dari Electrical Alterable ROM. Ini juga bisa dirubah secara
elektris. Jadi hanya bisa dirubah secara elektris, tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan dengan hanya menggunakan perangkat lunak saja. Jadi memory from atau electrical alterable from itu dapat dirubah secara elektris. Yang pertama, memori RAM atau random access memory. Apa itu memori RAM? Memori RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berlawanan dengan alat memori urut seperti chip magnetis, disk, dan drum, di mana gerakan mekanik dan media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan. Jadi perbedaan akses di dalam memori RAM ini dengan memori chip magnetis atau disk itu sangat berbeda sekali. Kalau memori RAM itu tidak memperdulikan letak data. Jadi cara aksesnya pun random. Tetapi kalau memori magnetis, disk seperti hard disk, itu terpaksa komputer harus mengakses secara berurutan. Inilah memori RAM atau sering disebut dengan random access memory. Kemudian memori ROM atau read-only memory. ROM atau read-only memory merupakan istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. ROM ini bersifat permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik mati atau padam. Jadi perbedaannya adalah kalau memori RAM tadi, memori RAM itu adalah sifatnya volatile. Artinya ketika aliran listrik dimatikan, maka semua data yang ada di dalam memori itu akan ikut hilang. Namun perbedaannya dengan ROM, jika ROM ini meskipun aliran listrik dimatikan atau dipadamkan, maka program yang ada di dalamnya tetap ada. Contoh dalam komputer adalah memori BIOS. Jadi pada komputer ada memori yang digunakan untuk menyimpan sebuah program yang namanya BIOS, di mana BIOS itu fungsinya untuk mengatur pengaturan hardware, seluruh hardware pada komputer atau pengaturan yang lain. Itu di dalamnya program-program yang mana program ini ditanam di dalam sebuah hardware berupa chip memori atau dalam hal ini dikelompokkan dalam kelompok memori ROM atau read only memory. Itulah read only memory atau ROM. Kemudian berikutnya adalah memori programmable read only memory atau PROM. PROM, kebedakan dari programmable read only memory adalah salah satu jenis ROM. Ini merupakan alat penyimpanan berupa memori device yang hanya bisa dibaca isinya. Perbedaan mendasar antara PROM dan ROM adalah bahwa PROM diproduksi secara memori kosong. Jadi PROM dan ROM perbedaannya adalah kalau PROM diproduksi sebagai memori kosong, sedangkan ROM telah diprogram pada waktu diproduksi. Nah, seperti BIOS. BIOS itu sudah ada isinya ketika kita beli komputer. Karena apa? Karena program BIOS sudah disertakan pada saat produksi komputernya. Berbeda dengan PROM. Pada PROM ini, itu
uh, tujuannya memang diproduksi sebagai memori kosong. Sehingga nanti kalau ingin menggunakan memori ini untuk keperluan tertentu harus diprogram terlebih dahulu, kemudian program itu dimasukkan ke dalam memori ini. EEPROM merupakan kumpulan floating gate transistor individual yang diprogram oleh perangkat elektronik yang memasok tegangan yang lebih tinggi daripada yang biasanya digunakan dalam rangkaian digital. Jadi EEPROM ini adalah tersusun dari rangkaian transistor. Berbeda dengan chip yang lain di mana di dalamnya tersusun selain juga transistor juga ada kapasitor. Berikutnya adalah electronically alterable programmable read-only memory atau EEPROM. Memori jenis ini memungkinkan untuk diubah isinya yang berada di setiap sel memori tanpa harus menghapus semua isinya terlebih dahulu. Sehingga memori ini bisa dihapus sebagian tanpa harus menghapus semua isinya. Mode pengalamatan pada EEPROM meliputi direct addressing, indirect addressing, dan immediate addressing. Kelebihan dan kekurangan dari direct addressing antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihannya, field alamat berisi alamat efektif sebuah operan. Kemudian yang kedua, kelemahan, keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Ini adalah EEPROM. Organisasi memori. Apa itu organisasi memori? Data atau informasi berupa binary digit atau bilangan berbasis biner yang tersimpan dalam sebuah memori diklasifikasikan dalam bentuk kelompok-kelompok bit yang disebut sebagai word. Word merupakan kumpulan bit yang membentuk entitas data atau informasi yang bergerak menuju atau keluar dari memori. Sebagian besar unit memori menggunakan konsep word sebagai kesatuan data 8 bit yang lebih sering disebut sebagai byte. Beberapa istilah menggunakan ukuran satuan dalam memori. Ukuran yang terkecil pada memori itu biasanya disebut dengan bit. Bit merupakan kependekan dari binary digits. Bit adalah data dalam memori yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Atau bilangan berbasis biner. Jadi setiap bit atau kumpulan bit merepresentasikan nilai sebuah data atau informasi yang akan diproses oleh CPU. Kemudian, ukuran satuan yang di atasnya yaitu byte. Byte merupakan ukuran satuan untuk setiap susunan 8 bit. Jadi, setiap 8 bit itu sama juga dengan 1 byte. Berikut ukuran satuan berikutnya yaitu nibble. Nibble merupakan ukuran satuan dari setiap susunan 4 bit. Jadi nibble itu adalah separuh daripada 1 byte. Kemudian kapasitas yang di atasnya lagi itu masih sangat banyak sekali variasinya. Di atasnya byte itu ada kilobyte, kemudian ada megabytes, ada gigabytes, dan seterusnya. Itulah beberapa ukuran satuan memori. Kemudian berikutnya yaitu
Saluran komunikasi memori dengan perangkat lain itu dinamakan bus, di mana bus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah dinamakan address bus, kemudian yang kedua adalah data bus, dan yang ketiga adalah control bus. Apa itu address bus? Address bus itu digunakan untuk menentukan sel-sel alamat bus dari data yang akan diakses dan dilewatkan. Kemudian data bus merupakan jalur keluar masuk data. Yang ketiga adalah control bus. Control bus yaitu sebagai saluran pengontrol yang menentukan arah aliran data, baik yang menuju maupun yang keluar dari memori. Jadi saluran komunikasi di dalam memori itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah address bus, kemudian data bus, yang ketiga adalah control bus. Kemudian rumus perhitungan memori itu tergantung dengan banyaknya saluran alamat data yang tersedia. Address ini atau alamat ini memiliki ring antara 0 sampai 2 pangkat n min 1. Jadi banyaknya saluran alamat dalam bus itu adalah 2 pangkat n min 1. Di mana n ini adalah banyaknya saluran alamat dalam bus. Banyaknya ada berapa, maka 2 pangkat sebanyak itu kemudian dikurang 1. Kemudian besar kapasitas penyimpanan data itu perhitungannya adalah 2 pangkat A kali D, dengan A adalah jumlah address busnya, jumlah address busnya berapa, dan D adalah banyaknya data bus yang tersedia. Jadi dikalikan D, banyak data bus yang tersedia berapa, kali jumlah address busnya. Jadi 2 pangkat jumlah address bus kali banyaknya data bus yang tersedia. Sekian, terima kasih untuk materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya silahkan baca e-book yang sudah saya share di e-learning ini. Atau bisa kalian mencari referensi yang lain yang lebih jauh lebih lengkap. Karena mohon maaf untuk materi saya ini cukup singkat sekali. Dari saya akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.